Halo Fisika Lovers, kembali lagi di channel Fisika.net. Hari ini kita bakalan membahas soal matematika untuk prediksi SIMAK UI tahun 2021 gitu ya. Nah, di video kali ini kita bakalan ngambil contoh soal 2018 gitu ya, SIMAK UI 2018. Jadi sebelum masuk ke dalam video pembahasan, jangan lupa untuk klik like, subscribe, juga share videonya ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa ajak teman-teman kalian untuk belajar bersama-sama dengan kalian gitu ya. Nah, sekarang kita baca dulu soalnya. Diketahui suku banyak fx dibagi x kuadrat plus 3x plus 2 bersisa 3bx plus a minus 2 dan dibagi x kuadrat minus 2x minus 3 bersisa ax minus 2b. Jika f3 plus f minus 2 sama dengan 6, maka a plus b berapa gitu ya. Berarti yang ditanyakan itu adalah a plus b nya sama dengan berapa sih gitu ya. Sip, kita udah tahu ya. Berarti ini kita bisa andaikan ya, P1x itu berarti sama dengan x kuadrat plus 3x plus 2 ya. Nah, ini kita faktorkan dulu ya. Ini kita faktorkan dulu. Ini berarti x, di sini x juga ya. Angka berapa gitu ya yang dikalikan sama dengan 2 dan ditambah sama dengan 3 gitu ya. Berarti itu adalah 1 sama 2 ya. Nah, di sini karena plus semua gampang aja, berarti kita plusin semua. Karena kan x kuadrat, ini berarti ntar 1x ditambah 2x dari 3x ya. 1 dikali 2 sama dengan 2 gitu. Berarti ini kita udah dapat gitu ya. Nah, terus itu ada P2 nya gitu ya, P2x nya itu sama dengan x kuadrat minus 2x minus 3 gitu ya. Ya, ini minus, ini berarti sama dengan difaktorkan juga ya. Di sini x, di sini juga x ya. Nah, angka berapa gitu ya yang dikalikan itu sama dengan minus 3 dan ditambah sama dengan minus 2. Nah, itu angkanya itu berarti minus 1 sama plus, sorry ini minus 3 sama plus 1 ya. Ya, minus, kalau misalnya minus 1 terjadinya plus. Nah, ya udah begini. Oke. Berarti di sini kita udah dapat gitu ya. Yang pertama, ini berarti ya, ini x-nya sama dengan minus 1. Kalau yang ini x-nya sama dengan minus 2 ya. Ini x-nya ya. X-nya itu sama dengan 3. Terus kalau yang ini gitu ya. Yang ini berarti x-nya sama dengan minus 1. Nah, kan kita udah tahu gitu ya. Di sini ada x minus 1, ada x minus 2 juga. Nah, di yang persamaan kedua itu ada x sama dengan 3, terus x sama dengan 1 kan. Lihat. Di sini di soal ya, di soal udah dikasih tahu gitu. X kuadrat ya, x kuadrat plus 3x plus 2 itu bersisa 3bx plus a minus 2 gitu kan. Nah, kita tinggal masukin ya. Berarti yang pertama gitu, x minus 1-nya itu sama dengan 3bx plus a minus 2 gitu ya. Kita tinggal masukin, kita tinggal ganti gitu ya. X itu sama dengan minus 1, berarti ini minus 3b plus a minus 2 gitu. Oke. Terus ada f2 ya, f minus 2 ya. Berarti ini tinggal kita masukin ya, ini 3bx plus a plus minus 2 ya. Berarti ini sama dengan minus 6bx, minus 6b plus a minus 2 gitu kan. Oke, terus ada lagi ya yang bagian sini sekarang ya. Nah, yang P2x ya. Berarti f minus 1-nya ya. Tinggal kita masukin. Ya, bersisanya berapa? AX minus 2B gitu ya. Berarti ini sama dengan AX minus 2B. X-nya kita ganti jadi minus 1, berarti minus A minus 2B gitu ya. Terus satu lagi itu F3 ya. F3 berarti AX minus 2B gitu kan. Berarti ini sama dengan 3A minus 2B. Sip. Kita udah dapet ya. Nah, sekarang dari persamaan-persamaan ini gitu ya, karena kita udah tahu f minus 1 itu kan sama dengan minus 3b gitu ya, minus 3b plus a minus 2. Tapi di sini f minus 1 sama dengan minus a minus 2b gitu kan. Berarti kita tinggal masukin gitu, minus a minus 2b itu sama dengan minus 3b plus a minus 2 gitu. Nah, kita tinggal pindah-pindahin ya. Pindah ke samping, berarti minus a itu minus a minus 2b plus 3b itu sama dengan minus 2 gitu ya. Ini berarti minus 2a, sini berarti plus b sama dengan minus 2 gitu ya. Kita kalikan dengan minus gitu ya, berarti hasilnya itu sama dengan 2a minus b sama dengan plus 2 gitu ya. Ini 2 aja. Sip. Ini adalah persamaan yang pertama gitu ya. Sip. Dua gitu ya. Sip. Nah, kita udah dapat.
untuk persamaan yang pertama gitu. Nah, ini kita pindah ke bawah dulu ya. Oke, karena kita udah tahu gitu ya, di sini kan ada persamaan yang pertama yaitu 2A minus B sama dengan 2 gitu ya. Nah, di soal juga udah dikasih tahu gitu kan, karena F3 dikurangin F minus 2, ini ditambah ya, ditambah F minus 2 itu sama dengan 6 ya kan. Nah, tadi kita udah dapat gitu ya, F3-nya, F3 kan sama dengan 3A minus 2B gitu kan, ditambah sama F minus 2-nya, F minus 2 itu kan berarti minus 6, minus 6A, minus 6B ya, ditambah A dikurangin 2, berarti ini sama dengan 6 gitu kan. Nah, lihat di sini ada yang sama gitu ya, berarti ini minus B sama B-nya berarti ini minus 8B gitu ya. Terus 3A sama A-nya berarti ini sama dengan 4A minus 2 ya, sama dengan 6 gitu ya. Berarti minus 8B plus 4A sama dengan 8 gitu ya. Ini pindah ke samping dijadiin plus gitu kan, plus 2 gitu ya. Oke, kita bisa bagi 4 ya, semuanya kita bagi 4 ya. Berarti ini sama dengan minus 2B ya, minus 2B plus A sama dengan 2 gitu ya. Berarti ini A minus 2B sama dengan 2 gitu ya. Ini persamaan yang kedua, kita udah dapat. Sip. Nah, sekarang kita tinggal pakai gitu ya persamaan yang pertama ya, persamaan yang pertama sama persamaan yang kedua gitu. Kita tinggal kurangin ya. Berarti 2A minus B itu sama dengan 2 kan? Berarti kita kurangin sama ini ya, A minus 2B sama dengan 2 gitu ya. Kita kurangin 2 minus A itu berarti sama dengan A ya. Minus B minus 2B itu berarti sama dengan plus B gitu ya. Sama dengan 0. Oke, berarti jawabannya adalah 0 gitu kan. Yang ditanyakan adalah A plus B-nya kan. Nah, kita udah dapat gitu ya, A plus B-nya berapa gitu kan. Wih, ini kenapa pindah gini? Nah, nih yang ditanyakan itu adalah A plus B kan. Nah, ini dia. Set. Nah, A plus B nya berarti yang B gitu ya, karena hasilnya sama dengan 0. Oke, sip, kita ke soal berikutnya. Oke, lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, kita baca dulu soalnya. Jika X1 dan X2 memenuhi persamaan 2 sin kuadrat X minus cos X sama dengan 1 ya, dengan batasan 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan Pi, nilai X1 plus X2 sama dengan berapa gitu ya. Nah, kita udah tahu ya dari soal gitu kan, 2 sin kuadrat X minus cos X sama dengan 1 ya. Kita gunakan rumus identitas trigonometri ya, 2 sin kuadrat X gitu ya. Di sini kita tinggal lihat dulu ya. Bentar. Rumus identitas ya, rumus identitas trigonometri. Oke, rumus identitas itu kan sin kuadrat X plus cos kuadrat ya, X sama dengan 1 ya kan. Berarti sin kuadrat X sama dengan 1 min cos kuadrat X ya kan. Nah, di sini kan sin kuadrat X aja gitu kan. Berarti kita tinggal masukin. Berarti 2 dikali 1 min cos kuadrat X ya. Kuadrat X dikurangin cos X sama dengan 1 gitu ya. Berarti ini 2 minus 2 cos kuadrat X minus cos X sama dengan 1 gitu ya. Oke, kita tinggal masukin yang ini ke samping gitu ya. Berarti ini 2 minus 2 cos kuadrat X minus cos X minus 1 sama dengan 0. Berarti ini sama dengan berapa ya? 1 ya. Berarti min 2 cos kuadrat X min cos X plus 1 gitu ya, sama dengan 0. Kita kalikan dengan minus supaya jadi plus ya. Berarti ini 2 cos kuadrat X plus cos X minus 1 sama dengan 0. Oke. Di sini kita udah dapat gitu ya, sisa 2 cos kuadrat X ya, 2 cos kuadrat X plus cos X minus 1 gitu. Nah, di sini kita bisa faktorkan gitu ya. Kita bisa faktorkan, guys. Aha. Berarti ini 2 cos ya, 2 cos gitu ya. 2 cos X gitu ya. Ini 2 cos X. Di sini jadi ini cos X ya. Karena biar nanti kita kaliin biar jadi cos kuadrat gitu ya. 2 cos kuadrat gitu ya. 2 cos kuadrat X gitu. Oke. Sekarang tinggal kita cari gitu ya. Berapa kali berapa yang menghasilkan minus 1 dan tambah jadi cos X gitu ya. Nah, itu berarti min 1 plus 1 gitu ya.
Nah, itu berarti min 1 plus 1 gitu. Kalau misal kalian hitung berarti hasilnya bakalan jadi 2 cos kuadrat x plus cos x minus 1 sama dengan 0 gitu. Sip. Sekarang kita udah tahu ya. Ini hasilnya. Ini kepotong gak sih? Kalau potong kita tukar dulu bentar. Oke, sip. Udah ya? Ini udah nggak potong ya. Ini hasilnya 2 cos x minus 1 cos x plus 1 gitu ya. Nah, sekarang kita udah dapet gitu ya. Berarti 2 cos ini kita garis dulu ya. Berarti 2 cos x. Ini apa ini? Berarti 2 cos x itu sama dengan 1 gitu ya. Kita pindahin samping ya kan. Ini yang pertama ya. Berarti cos x itu sama dengan 1/2 gitu ya. Berarti x-nya x1 itu berarti sama dengan pi per 3 gitu ya. Oke, pi per 3. Terus yang kedua, karena cos x itu sama dengan minus 1, berarti x-nya, x2 nya ya sama dengan pi gitu ya. Sip. Di sini kenapa sih cos x-nya sama dengan pi per 3 ya? Sorry, x1 nya sama dengan pi per 3. Itu karena cos x sama dengan 1/2 itu hasilnya adalah 60 derajat gitu ya. Nah, 60 derajat kalau misalnya kita lihat ya, pi itu kan 180 derajat ya. 180 derajat dibagi 3 itu hasilnya 60 derajat. Nah, ini berarti sama aja gitu sama yang ini gitu kan. Berarti ini sama aja gitu. Nah, di sini pi-nya itu sama dengan 180 ya. 180 derajat. Nah, ini di cos x sama dengan minus 1 berarti ini 180 derajat gitu ya. Nah, makanya itu x2 nya itu sama dengan pi gitu kan. Sip. Kita udah dapat gitu ya, x1 sama x2 nya kita udah dapat ya kan. Karena yang tadi kan x1 sama x2 nya kan. X1 nya itu sama dengan pi per 3 gitu kan. X2 nya sama dengan pi gitu kan. Berarti ini tambahin x2 kan. Ini sama dengan pi per 3 ditambahin pi gitu kan. Berarti pi per 3 ditambahin 3 pi per 3 gitu ya. Berarti ini sama dengan 4 pi per 3 gitu kan. Itu sama dengan 4 per 3 pi gitu guys ya. 4 per 3 pi. Kita cek yang mana ya. Yang sip. Udah dapat ya 4 per 3 pi. Oke, kita ke soal selanjutnya. Oke, lanjut. Kita udah dapat soal lagi ya. Nah, di sini kita gunakan soal limit gitu ya. Tadi kita udah soal trigonometri udah gitu kan ya. Soal apa lagi tadi ya? Yang pertama itu soal suku banyak gitu ya. Nah, sekarang kita gunakan soal limit. Di soal kali ini gitu ya, kita tulis ulang dulu ya. Di sini kita tulis ulang gitu kan. Ini ada limit x mendekati 4 gitu ya. Akar x minus akar 3 ya, ini akarnya panjang gitu ya. Akar 3. Sorry, ini bukan akar 3. Itu akar x, Ci. Oke, ini akar x ya. Ini akar x. Wait. Kenapa jadi hapus gitu? Akar x ya. Akar x minus 2 gitu ya. Di sini akarnya itu akar 3 akar x ya. Berarti ini tar deh kita ini x kuadrat minus 16 gitu ya. Ini sama dengan berapa gitu kan. Oke. Sekarang ya, yang perlu kita ketahui gitu ya. Kalau misalnya kita masukin 4 gitu ya ke x-nya gitu kan. Berarti kalau misalnya kita masukin, berarti ini adalah akar 4 dikurangin akar dari 3 akar 4 minus 2 dibagi sama 4 kuadrat minus 16 gitu kan. Nah, karena di sini bakalan jadi 0 gitu kan, makanya nggak bisa kan. Kita lihat. Kalau misalnya kita ubah gitu ya, kita ubah, dia jadi limit y mendekati 2 gitu ya. Y mendekati 2. Terus kita ubah gitu, y minus akar dari 3y minus 2 per y pangkat 4 ya kan, minus 16. Nah, jadi gini, karena kita udah tahu gitu ya, kalau misal kita pakai yang ini, kita nggak bisa dapat gitu kan, karena kan bakalan jadi 0 gitu. Tapi kalau misal kita ubah gitu kan, lihat di sini 4 kuadrat itu kan sama kayak 2 pangkat 4 gitu kan. 2 pangkat 4 ya nggak sih? Minus 16. Terus di sini akar 4 itu kan hasilnya 2 ya. Ya kan? Nah, ini akar 4 hasilnya 2 gitu kan. Nah, makanya kita ubah gitu ya, kita andaikan gitu ya. 2-nya itu sama dengan y gitu ya. 2-nya itu sama dengan y.
Nah, makanya kita ubah soalnya jadi limit Y mendekati 2, Y minus akar 3Y minus 2 dibagi sama Y pangkat 4 minus 16 gitu ya. Nah, di sininya kita nggak ubah pakai Y karena apa? Karena ya udah ini mah tambahan aja ya gak sih? Nah, ini berarti sama gitu ya. Limit yang ini ya, limit yang ini sama sama limit yang ini gitu. Oke. Kita cuma ngubah soalnya aja gitu. Kita tinggal ngubah doang gitu ya. Oke. Ini udah kebanyakan ya. Kita hapus dulu ya. Berarti bentar. Oke, tadi limit X mendekati 4 gitu ya. Akar dari X minus akar 3 akar X ya, minus 2 dibagi sama X kuadrat minus 16. Ini kita ubah jadi limit Y mendekati 2 akar, ini nggak akar lagi Ci. Y mendekati 2 gitu ya. Ini berarti Y minus akar 3Y minus 2 dibagi Y pangkat 4 dikurangi 16 gitu ya. Sip. Kalau kita masukin sama aja gitu kan. Nah, berarti kita tinggal kerjain yang limit Y minus limit Y mendekati 2 gitu. Oke, berarti limit Y mendekati 2 itu kan sama dengan Y minus akar 3Y minus 2. Kita tulis ulang dulu ya supaya bisa ngerjain di bawah gitu. Nah, lihat, di sini kita bisa gunakan konsep dari dalil L'Hopital gitu ya, dalil L'Hopital. Dalil L'Hopital itu ngejelasin kalau misalnya kita punya limit kayak gini gitu ya, limit kayak gini ribet gitu kalau dikerjain langsung, kita bisa gunakan konsep turunan. Oke, kita bisa gunakan konsep turunan. Nah, ini Y mendekati 2 ya, ini Y. Nah, berarti kita gunakan turunan gitu ya, gunakan turunan. Nah, sebagai catatan gitu ya, catatan kalau ada turunan dari akar fx gitu ya, fx itu hasilnya adalah turunan pertamanya dibagi 2 dikali akar dari fungsi x-nya gitu ya. Nah, gini. Nah, jadi nanti kita bakalan turunin ini jadi kayak gini gitu kan. Ini adalah catatannya gitu ya. Ini limit, cuy. Nah, berarti ini hasilnya sama dengan limit Y mendekati 2 ya. Turunan dari Y itu adalah 1 gitu kan. Berarti ini 1 minus. Lihat karena di sini akar 3Y minus 2 gitu ya. Kita berarti gunakan yang ini gitu ya. Turunan dari akar fx gitu ya. Turunan dari akar 3Y minus 2 itu hasilnya adalah turunan fx-nya dulu ya. Berarti fx-nya dulu ya. Berarti ini 3 dibagi sama 2 akar 3Y minus 2 gitu ya. Kita dibagiin lagi ya sama 4Y pangkat 3 ya, 4Y pangkat 3 gitu ya. Ini kita turunin berarti 4Y pangkat 3 minus ini kan 0 gitu ya, diturunin terhadap Y berarti 0. Sip. Kita udah dapet gitu ya kan. Ini tinggal kita masukin aja duanya ya. Berarti ini sama dengan 1 minus 3 dibagi 2 diakarin 3 dikali 2 minus 2 dibagi sama 4 dikali sama 2 pangkat 3. Ini hasilnya 1 minus 3 dibagi 2 akar 4 ya kan. 2 akar 4 dibagi sama 4 dikali 8 gitu ya. 2 dikali 2 kali 2 kali 2 gitu ya. 48 gitu kan. Berarti ini sama dengan ini 4 kali 8 ya, bukan 48 ya. 1 dikurangin, waduh ini kekecilan ya. Kita ke bawah ini kita. Oke, berarti ini 1 dikali sama 3 dikali 4 ya. 3 dibagi 4, sorry. 4 dikali 8 itu sama dengan 32. Berarti ini sama dengan 1 minus. Oh, jangan. Ini kan 4, berarti ini 4/4 ya. 4/4 minus
3/4 gitu ya, per 32 gitu. Ini berarti sama dengan 4 dikurangin 3 itu berarti 1/4 dibagi 32 gitu. Ini sama dengan 32 nya dikali sama 4 berarti 128 ya, 128. Sip. Berarti hasilnya itu adalah yang mana? Ya, nah hasilnya adalah yang B. Yang B. Iya, 1/128 gitu ya. Ini jawabannya nih ya. Tuh, jawabannya adalah 1/128. Oke, gampang ya, gampang. Yang penting kita tinggal tahu dasarnya aja sih ya. Dasarnya pakai konsep ini gitu ya. Terus ngapalin sedikit rumus dah jadi gitu ya. Oke, next ke soal selanjutnya. Oke, next kita sudah dapat lagi soalnya gitu ya. Kita baca ya, jika 3 pangkat X plus 5 pangkat Y sama dengan 18, nilai maksimum 3 pangkat X dikali 5 pangkat Y adalah berapa gitu kan. Oke. Di sini ya kita tinggal lihat dulu gitu ya. Kita tulis dulu ya, kita tinggal tulis ulang dulu bentar. 3 pangkat X plus 5 pangkat Y sama dengan 18 gitu ya. Nah, kita andaikan gitu ya, nilai P itu sama dengan 3 pangkat X dikali sama 5 pangkat Y. Nah, berarti P nya sama dengan berapa gitu kan. Karena kan yang ditanyakan adalah P nya gitu kan. Sip. Misal lagi, kita misalin lagi ya. Misal gitu ya. Misal A itu sama dengan 3 pangkat X dan B itu sama dengan 5 pangkat Y. Ya. Berarti karena kalau misalnya udah kita andaikan begini, berarti kalau misalnya A plus B itu sama dengan 18 kan? Nah, berarti B-nya itu sama dengan 18 minus A gitu kan? Iya kan? Nah, lihat lagi. Karena P itu sama kok jelek gitu ya P-nya? Karena P itu sama dengan A dikali B gitu ya. Berarti ini kita ubah gitu ya B-nya ya. Berarti A dikali 18 minus A gitu kan. Ini sama dengan A 18A ya. Sorry, ini A 18A sama aja sih. 18A minus A kuadrat gitu ya. Berarti ini kita naikin dulu ya. A kuadrat minus 18A. Sorry. Plus di sini minus bawah sama dengan minus A kuadrat plus 18A gitu ya. Oke, jadi kita lihat di titik stasionernya ya. Titik stasionernya gitu ya. Ini berarti sama dengan P-nya itu sama dengan 0 ya. Nah, di sini berarti ini hasilnya adalah 18 minus 2A sama dengan 0 gitu ya. Kita turunin ya. Ini kita turunin gitu ya. Kita turunin berarti ini hasilnya minus 2A gitu ya. Plus 18 gitu ya. Sama aja ya. Kalau misal kita baliklah sama aja gitu. Nah, sama aja. Oke. Sekarang kita udah dapat berarti ya A-nya itu sama dengan kita pindahin samping, berarti A-nya sama dengan 9 gitu ya. Berarti B-nya juga sama dengan 9 ya. Ini B-nya ya sama dengan 9 juga ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat kan A plus B itu sama dengan 18 kan. Nah, A-nya sendiri 9 gitu ya. A 9 plus B sama dengan 18. Berarti B itu sama dengan 18 dikurangi 9. Berarti B sama dengan 9 gitu ya. Nah, A-nya sama dengan 9, B-nya sama dengan 9. Berarti P-nya itu sama dengan 9 dikali sama 9 sama dengan 81. Gitu. Berarti hasilnya adalah 81. Oke, hasilnya adalah yang C. Sip. Oke, gampang ya. Karena kan yang ditanyakan adalah A dikali B-nya kan. Nah, ini kan ini yang ditanyakan gitu kan. Nah, kita tinggal masukin aja A-nya 9, B-nya 9. Sip. Dah. Segitu aja. Oke, kita cari lagi soal selanjutnya ya. Sebentar. Oke, kita ke soal selanjutnya gitu ya. Kita baca dulu. Diberikan sistem persamaan 2x kuadrat plus y kuadrat plus 3xy minus 12 sama dengan 0 dan x kuadrat plus per 2y kuadrat plus 2xy minus 7 sama dengan 0 jika xy itu adalah pasangan bilangan real tak bulat yang memenuhi sistem persamaan tersebut gitu ya. Nilai x minus y plus 2 sama dengan berapa gitu ya. Berarti di sini kan yang ditanyakan adalah minus y x minus y plus 2 gitu ya. Sama dengan berapa sih bro gitu ya. Yang ditanyakan adalah yang ini gitu ya. Kita hapus dulu jelek soalnya. Sekarang kita bisa kerjakan dia dengan cara kita
Oke, berarti kita tinggal tulis dulu gitu ya. Persamaan yang pertama itu kan 2x kuadrat ditambah y kuadrat plus 3xy minus 12 sama dengan 0 gitu kan. Ini kelihatan gak sih? Kelihatan ya? Nah, terus persamaan yang kedua kan x kuadrat plus 1/2 y kuadrat plus 2xy, ya kan? Minus 7 sama dengan 0. Nah, di sini karena nggak ada yang sama gitu ya, nggak ada yang sama kan, susah gitu itu coret-coret. Nah, berarti kita harus samain dulu gitu ya. Nah, yang atas kita kaliin 1, yang bawah kita kaliin 2 gitu ya. Yang atas berarti sama aja gitu ya, 2x kuadrat plus y kuadrat plus 3xy minus 12 sama dengan 0. Yang ini kita tinggal masukin 2x kuadrat plus 2 dikali setengah, itu berarti 1 gitu ya. Berarti y kuadrat plus 4xy ya, 4xy minus 17. Sorry, ke 17 sih, 14 dong. Kan 7 dikali 2. Ini dicoret dulu ya, dihapus dulu. Ini 14 ya, minus 14 sama dengan 0. Oke, kita kurangin gitu ya, biar bisa dicoret-coret KB gitu ya. Oke, berarti ini 3xy minus 4xy, itu berarti minus xy ya. Karena ini minus 1 gitu kan. Ini minus, ketemu minus jadi plus, berarti 12 plus 14 gitu ya. Berarti ini sama dengan plus 2 sama dengan 0. Berarti minus xy sama dengan minus 2, xy nya sama dengan 2, y nya sama dengan 2 per x. Oke, kita tinggal masukkan gitu ya, substitusikan gitu ya. Yang y sama dengan 2 per x gitu ya, ke persamaan keduanya gitu ya, ke persamaan kedua. Oke, kita tulis ulang, x kuadrat plus 1/2 y kuadrat ya, plus 2xy minus 7 sama dengan 0 gitu kan. Oke, kita masukkan ke persamaan kedua ya. Ini kan x kuadrat plus 1/2 y kuadrat plus 2xy minus 7 sama dengan 0 gitu ya. Nah, kalau misalnya kita pakai persamaan pertama, itu juga bisa ya. Kalian coba aja, semuanya bisa lah. Ini sama aja gitu ya. Kalau misalnya kita gunakan persamaan pertama ataupun yang kedua, itu sama. Nah, oke, kita tinggal masukin ya. Berarti ini x kuadrat ditambah 1/2 dikali y kuadratin gitu ya. Berarti ini 2 per x-nya dikuadratin ditambah 2x dikali 2 per x ya, minus 7 sama dengan 0 gitu kan. Berarti ini x kuadrat ditambah 1/2 ya, dikali 4 per x kuadrat ya, ini dikali plus 2x dikali, oh ini tinggal dicoret-coret aja ya. Ini dicoret, ini sisa 4 minus 7 ya, ini 4 minus 7 sama dengan 0. Berarti ini x kuadrat ditambah 1/2 dicoret lagi, ini berarti 2 per x kuadrat ditambah minus 3 gitu ya, sama dengan 0. Berarti ini hasilnya adalah x kuadrat ditambah 2x kuadrat ya, 2 per x kuadrat dikurangin 3 sama dengan 0. Oke, ini kita kaliin sama x kuadrat ya. Aduh, ini kok jelek ini ya. Nah, gini aja deh. Nah, oke. Berarti ini x pangkat 4 ya. Ini plus 2 minus 3x kuadrat gitu ya, sama dengan 0. Berarti ini x pangkat 4 dikurangin 3x kuadrat plus 2 sama dengan 0. Kita faktorin gitu ya. Berarti ini sama dengan x kuadrat, di sini x kuadrat ya, di situ x kuadrat juga. Terus berapa kali berapa gitu ya. Kalau dikaliin jadi plus 2, terus kalau ditambahin jadi minus 3 gitu ya. Berarti di sini adalah 1 sama 3 ya. Ya sorry. Kok 1 sama 3 sih? 1 sama 2 ya. 1 sama 2. Oke, di sini minus ketemu minus ya. Karena minus 1 dikali minus 2 kan sama dengan 2. Minus 1 ditambah minus 2 itu sama dengan minus 3. Oke, berarti ini kita udah dapet gitu ya. Belum. Kita belum dapet. Nah, sekarang kita pindahin dulu gitu ya ke bawah sebentar. Oke, tadi kita udah dapet gitu kan. Ini kita tulis ulang dulu sebentar. Ini berarti kan tadi x pangkat 4 plus minus 3x kuadrat ya, ditambahin 2 gitu kan, sama dengan 0. Ini difaktorkan gitu ya, ini x kuadrat, ini x kuadrat, di sini minus 2, di sini minus 1. Nah, sip. Kita udah dapat ya pemfaktorannya gitu ya. Nah, sekarang ini bisa kita faktorkan lagi gitu ya, jadi lebih kecil gitu ya. Kita faktorkan jadi 4, nih ada 4 gitu ya. Berarti ini kalau misalnya kita faktorin lagi, berarti ini x, di sini x, di sini x, di sini x gitu ya. Nah, di sini tuh minus akar 2, di sini plus akar 2. Di sini minus 1, di sini plus 1. Gitu. Nah, ini hasilnya bakalan sama aja gitu ya. Yang ini hasilnya sama sama yang atas gitu ya. Ini kok balik gitu ya. Pokoknya sama yang atas sama lah ya. Nah, berarti di sini kita tahu gitu ya, berarti x1 nya sama dengan akar 2. Oke. Terus x2 nya itu sama dengan minus akar 2.
Oke. Terus X3-nya itu sama dengan 1 gitu ya. Oke. Berarti X4-nya itu sama dengan minus 1 gitu. Oke, jadi ini kita udah dapat gitu ya. Karena di soal kan dibilang tuh bilangan real, tak bulat gitu ya. Berarti kita cari yang tak bulat. Yang tak bulat ya, itu cuman yang ini sama yang ini gitu kan. Kalau yang ini kan bulat gitu ya, yang ini kan bulat gitu kan, ini kan bulat nih, yang ini juga bulat. Berarti kita gunakan yang ini aja gitu kan. Berarti X1 itu sama dengan akar 2 dan X2 nya itu sama dengan minus akar 2 gitu. Nah, kita gunakan untuk yang X nya sama dengan minus akar, sorry, kita pakai yang akar 2 dulu ya. Ini kita pakai yang akar 2 dulu. Yang X nya sama dengan akar 2, berarti Y nya sama dengan akar 2 gitu. Karena X minus Y plus 2 itu yang dijadiin pertanyaannya gitu ya. Ini kan sama dengan berapa gitu kan. Kita tinggal masukin aja gitu ya. X nya sama dengan akar 2, Y nya sama dengan akar 2 gitu kan. Berarti ini tinggal dicoret aja gitu ya. Sama yang ini sama dengan sisa hasilnya 2 gitu ya. Hasilnya sama dengan 2. Kenapa? Karena kan di sini sama gitu loh. Ini sama ya kan. Kalau misalnya kita lihat-lihat ya, berarti ini kan X-nya sama dengan Y. Kalau misalnya X minus Y, berarti sama dengan 0 gitu loh. Kalau misalnya kita masukin gitu ya, kita masukin gitu kan, Y-nya kan sama dengan X, berarti ini Y minus Y, sama aja gitu loh. Ini tinggal coret aja berdua, ya gak? Terus, ini yang pertama ya, ini yang pertama gitu ya, ini yang pertama. Dan yang kedua, itu untuk yang X-nya sama dengan minus akar 2, Y-nya sama dengan minus akar 2. Berarti X minus Y plus 2 itu sama dengan 2 juga ya, karena sama aja gitu ya. Ini kalau misalnya kita masukin berarti minus akar 2 dikurangin minus akar 2. Ini kan plus gitu ya, berarti ini minus akar 2 dikali ditambah akar 2. Itu hasilnya sama dengan 0. Sisanya 2 juga. Berarti hasilnya adalah 2. Oke, berarti hasilnya adalah 2 gitu. 2. Udahlah. Oke, udah dapet ya. Ini untuk yang pertama hasilnya 2, untuk yang kedua hasilnya 2 juga. Berarti hasilnya adalah 2 gitu loh. Nah, kita naikin ke atas dulu ya bro ya. Berarti hasilnya itu sama dengan berapa? Wah, ini kok kita pindahin gambarnya. Ini ya. Hasilnya adalah 2 di E gitu ya. Sip. Jawabannya adalah 2. Kita ke soal berikutnya ya. Ini udah ya. Soalnya itu gitu aja sih. Oh, ini kok hilang sih? Ini hilang nih. Ini jangan sampai hilang ini. X kuadrat ya. Minus 1 X kuadrat minus 2. Oke, kita ada di soal terakhir gitu ya. Kita sekarang ada di soal terakhir. Aduh, capek juga ya. Sekarang kita baca dulu soalnya. Diketahui sebuah barisan itu minus 2/3, terus 11/18, minus 23/108 gitu ya, terus 89/648. Habis itu titik-titik suku ke-12 dari barisan tersebut adalah berapa gitu ya. Berarti di sini yang ditanyakan adalah U12-nya itu sama dengan berapa. Oke. Di sini gitu ya, kita harus yang namanya ngecek gitu ya. Kita harus ngecek dulu gitu. Karena dari soal gitu ya, dari soal itu kan udah kelihatan gitu ya. Ini kan ada ini ada 1/2 pangkat sekian, 1/3 pangkat sekian, 1/2 pangkat 11 gitu kan, 1/3 pangkat sekian, 1/2 pangkat 12, 1/3 pangkat 11, 1/2 pangkat 11, 1/3 pangkat 12 tuh. Polanya selalu 1/3 gitu, 1/3 pangkat sekian gitu kan. Nah, berarti kita bisa gunakan dugaan kita gitu ya. Kira-kira gitu ya, kira-kira rumusnya itu UN itu sama dengan 1/2 pangkat kotak ya, ini plus minus ya, plus minus lagi 1/3 pangkat segitiga gitu kan. Nah, yang kita perlu yang perlu kita tentukan itu adalah pangkatnya itu berapa, terus plus minusnya apa gitu. Nah, sekarang kita lihat ya, kita harus cek gitu ya, kita harus cek-cekin gitu satu-satu gitu ya.
Karena yang pertama ya, U1 kan sama dengan minus 2/3 kan. Itu sama dengan kita tinggal pecah gitu ya. Kita pecah gitu kan. Ini berarti minus 3 plus 1 dibagi 3 minus 3 ya. Sorry, ini dibagi 3 ya. Dibagi 3 dikali 1 gitu kan. Ini berarti sama dengan minus 3 dibagi 3 dikali 1 ditambah 1/3 dikali 1 gitu kan. Berarti ini sama dengan minus 1/2 pangkat 0. Oke, minus 1/2 pangkat 0 ditambah 1/3 pangkat 1. Oke, ini untuk yang pertama gitu ya. Ini untuk yang pertama. Terus yang kedua, berarti U2 itu sama dengan 11/8 gitu ya. 18 ya, sorry, 18. Ini adalah 9 plus 2 gitu ya. 9 plus 2 per 9 dikali 2. Nah, ini sama dengan kalau kita pecah gitu ya. Ini kita pecah lagi gitu ya. 9 dikali 2, ini ditambah 2/9 dikali 2. Nah, ini hasilnya adalah 1/2 pangkat 1 ya. Ditambah 1/3 pangkat 2. Oke, karena kan ini 2/9 kan ya. Ini kan, sorry, ini kan berarti 1/9 gitu ya. Ini kan berarti 1/3 kuadrat gitu kan. 3 kuadrat kan sebenarnya 9. Nah, di sini sorry, ini tadi belum dijelasin ya. Minus 3/3 dikali 1 sama dengan 1/2 pangkat 0 itu karena lihat ya. Ini kan hasilnya kan sama dengan minus 3/3 gitu kan. Ini kan hasilnya sama dengan minus 1 kan. Lihat, minus 1/2 pangkat 0 itu hasilnya adalah minus 1/1 gitu ya. Jadi ini sama dengan minus 1/1 gitu, sama aja gitu, minus 1. Oke, karena kan 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Oke, jangan lupa nih. Sip. Sekarang yang ketiga, kita udah tahu juga ya, berarti U3 nya itu kan sama dengan 23 per, ini minus ya, minus 23/108 gitu kan. Nah, ini sama dengan minus 27 ditambah 4 dibagi sama 27 dikali 4 gitu ya. Nah, ini kita pecah lagi gitu ya. Berarti minus 27 per 27 dikali 4 ditambah 4/27 dikali 4. Ini hasilnya sama dengan minus 1/2 kuadrat ditambah plus ya, plus 1/3 pangkat 3 gitu. Oke, ini ke bawahin dulu ya. Ini ke bawahin dulu gitu ya. Oke, terus yang keempat terakhir ya. Yang terakhir itu adalah 89. Ini U4 ya, U4 dulu ya. Ini sama dengan 89 di per 48 ya. 648 itu ya. 548. Ini hasilnya kalau kita pecah gitu ya. Ini dipecah dulu gitu kan. Berarti 81 ditambah 8 ya enggak sih? Berarti 81 ditambah 8 kan dibagi sama 81 dikali 8. Nah, ya, ini hasilnya sama gitu ya. 648 itu adalah 81 dikali 8 gitu. Kalau dipecah. Sip, berarti ini kita dipecahin lagi gitu ya. Berarti 81 dikali 8 ya. Ditambah 8/81 dikali 8. Ini hasilnya adalah, ini coret-coret berarti ini 1/2 pangkat 3 ya. Plus ini coret-coret berarti 1/3 pangkat 4 gitu. Lihat, polanya itu sama gitu ya. Untuk yang pangkat 2, sorry, untuk yang 2 gitu ya, pangkatnya itu selalu naik 1 gitu ya. Naik 1 dari 0, 1, 2, 3. Terus di yang 3 juga naik 1 gitu ya, dari 1, 2, 3, 4 gitu kan. Nah, dari sini kita bisa ngambil kesimpulan gitu ya. Kalau UN-nya ya, UN-nya gitu ya, ini dihabisin aja deh. UN itu sama dengan minus 1 dipangkatin N, jadi kayak dikali 1/2 pangkat N minus 1 ditambah 1/3 pangkat N gitu ya, 1/3 pangkat N. Oke. Kenapa? Karena kita ambil satu contoh gitu ya. Ini kita kotakin dulu aja deh. Ini kita kotakin ya. Kita ambil contoh gitu ya. Di yang ketiga gitu ya, di yang ketiga U3 itu kan dia yang setiap 1/3 itu pangkatnya selalu sama yang sukunya gitu ya. Misalnya suku yang keempat yang 1/3-nya berarti pangkatnya pangkat 4 gitu ya. Misal kalau U5 gitu ya, berarti ini hasilnya adalah 1/2 ya, pangkat 4 ditambah 1/2 pangkat 5 gitu ya. Dan ini minus gitu ya, karena kan setiap yang ganjil pasti jadi minus. Nah,
Ini adalah yang ini adalah yang suku kelima gitu ya. Kalau misalnya ditanya suku kelimanya, jawabannya adalah minus 1/2 pangkat 4 plus 1/2 pangkat 5 gitu ya. Nah, dari rumus yang kita udah dapat, kita bisa masukin ke soalnya gitu kan. Soalnya kan sama dengan U12 kan. Berarti ini sama dengan 1 ya. Karena minus 1 pangkat 12 ini hasilnya sama dengan 1 gitu ya. Plus gitu ya, plus 1. Berarti ini sama dengan 1/2 pangkat 11 ditambah sama 1/3 pangkat 12. Jawabannya adalah yang mana? Jawabannya yang mana? 1/2 pangkat 11 sama 1/3 pangkat 12. Jawabannya adalah yang E gitu ya. Jawabannya adalah yang E. Oke, berarti U12 nya itu sama dengan 1/2 pangkat 11 ditambah 1/3 pangkat 12. Diambil dari mana? Diambil dari rumusnya itu sendiri gitu ya. UN ya, UN itu sama dengan minus 1 dipangkatin N dikali sama 1/2 pangkat N dikurangin 1 ditambah sama 1/3 pangkat N gitu. Oke. Nah, udah gitu aja sih. Oke, itu dia untuk video kali ini. Thank you so much for watching. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, juga share videonya ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk tetap belajar gitu ya. Untuk SIMAK UI kali ini semoga kalian banyak yang lulus dan semoga semuanya bisa keterima gitu ya. Ya, semoga aja sih semuanya bisa keterima. Oke, itu aja and keep it up.